Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi lewat perkuliahan administrasi KUA. Kali ini model perkuliahan kita tidak seperti biasanya. Kita biasa menggunakan Google Meet untuk perkuliahan kita, tapi karena untuk efisiensi, untuk mengatasi kejenuhan dalam proses perkuliahan, maka saya coba melakukan rekaman saja, rekaman dalam proses perkuliahan yang harus kita jalani, terutama karena ada masa pandemi COVID ini. Baik, untuk hari ini kita akan ketemu pada materi peran BP4 dalam administrasi KUA. Ya, sebagaimana yang Anda tahu bahwa tupoksi, tugas pokok fungsi dari KUA itu ada banyak sekali, sekitar 9 poin, ada 9 macam tugas pokok fungsi dari KUA. Dan salah satu yang krusial, yang penting dari tugas pokok fungsi KUA itu adalah dalam melakukan pembinaan, penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan. Artinya KUA punya tanggung jawab moral, ya, jadi bukan tanggung jawab administratif sebenarnya. Ini lebih pada tanggung jawab moral untuk melakukan pembinaan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan orang-orang yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang tanggung jawab moral, ya? Nah, itu nanti bisa kita pelajari bersama di di kesempatan ke depan, ya. Jadi tidak di awal ini, tapi nanti Anda akan paham maksud dari tanggung jawab moral itu apa maksudnya. Baik. Sekali lagi, BP4 itu adalah bagian, ya, BP4 itu adalah bagian dari kewenangan tugas pokok fungsinya KUA, dan biasanya BP4 itu melekat pada kepala KUA, ya. Jadi kepengurusan dari BP4 itu biasanya melekat di kepala KUA. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita pelajari secara perlahan apa itu BP4. Ya, siapa tahu nanti ada mahasiswa yang tertarik melakukan penelitian skripsi tentang peran dan peran dan kontribusi BP4 dalam menjaga keutuhan dan mempertahankan kualitas perkawinan di Indonesia. Ya, mungkin di sebuah komunitas, sebuah kota tertentu di tempat Anda, ya. Mungkin kalau kalau batas wilayahnya Indonesia mungkin terlalu luas, ya, Anda bisa saja nanti menentukan sebuah judul skripsi, ya, yakni tentang peran dan kontribusi BP4 dalam mungkin menekan angka perceraian atau dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah di kota Anda, namanya. Oke, baik, mari kita lihat apa itu BP4. Nah, BP4 itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, ya. Mungkin kepanjangan atau yang benar kepanjangan apa singkatan, ya. Kalau BP4 itu singkatan, tapi kalau Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan itu adalah kepanjangannya. Oke. Secara umum kita bisa melihat istilah atau penggunaan istilah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan itu mengindikasikan adanya tujuan besar, ya, tujuan besar dari dibentuknya BP4 itu adalah untuk melakukan pembinaan, ya. Satu komunitas itu dibina karena ada satu persoalan,
pembinaan itu karena ada sesuatu yang lemah. Umpamanya usaha mikro, ya, pedagang-pedagang pinggir jalan, pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, itu perlu ada pembinaan karena mereka-mereka itu satu kekuatan ekonomi yang tidak terlalu besar, ya, tapi sangat dibutuhkan atau sangat penting dalam mendukung satu kekuatan ekonomi yang makro. Jadi intinya pembinaan itu karena ada sesuatu yang lemah, ada sesuatu yang kurang, ya, kurang berkualitas atau sesuatu yang dianggap tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan. Nah, maka pembinaan itu adalah penting, pembinaan itu harus dilakukan. Dan pelestarian, ya, pelestarian ini mungkin bayangan kita itu, pelestarian itu biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan aset berupa lingkungan, ya, entah itu hutan, entah itu tanaman-tanaman tertentu, ya, tanaman langka itu perlu dilestarikan dan sebagainya. Ya, kesan pelestarian itu adalah pada sesuatu yang bukan manusia biasanya, ya. Padahal pelestarian di sini adalah pelestarian perkawinan. Maksudnya adalah menuju kepada keabadian. Sebenarnya kita tidak abadi, tapi intinya adalah bagaimana BP4 itu bisa mengantarkan manusia Indonesia, ya, untuk bisa mempertahankan perkawinan itu hingga di akhir hayatnya. Itu tujuannya, ya. Ini yang bisa kita gambarkan dari kepanjangan BP4 itu. Jadi ada usaha untuk melakukan pembinaan, pendidikan, ya, dan juga usaha untuk mempertahankan pernikahan itu hingga akhirnya nanti, hingga orang itu harus meninggalkan dunia ini. Oke, itu filosofinya mungkin secara umum dari istilah Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dan secara organisatoris, BB4 itu adalah sebuah organisasi profesional. Organisasi profesional berarti sebuah organisasi yang di dalamnya diisi orang-orang yang berkompeten, orang yang berkinerja, orang yang memiliki satu keahlian tertentu dalam satu bidang yang ditekuninya. Ya, kalau dalam hal ini adalah persoalan perkawinan, maka berarti BP4 itu adalah sebuah organisasi di mana orang-orang yang duduk di dalamnya, pengurus dari BP4 itu adalah orang-orang yang sangat punya kredibilitas, punya kemampuan, punya kompetensi, punya kualifikasi sebagai pakar atau orang yang berpengalaman dalam dunia perkawinan, minimal secara teoritis, ya. Mungkin secara praktis semua orang itu mungkin akan berpengalaman kalau sudah menikah, ya. Tapi secara teoritis tidak semua orang memiliki kemampuan, memiliki keahlian profesional di bidangnya. Ya, jadi profesional berarti dia berkinerja, berkemampuan, berkompeten. Profesional juga bisa ditengarai bahwa organisasi ini diisi orang-orang yang memiliki profesi, ya, profesi dalam bidang yang ditekuninya, misalnya KUA, kepala KUA. Jadi hanya orang-orang yang berada di urusan administrasi KUA saja yang punya kewenangan dan kemudian terlibat di dalam organisasi BP4 ini. Jadi kepala KUA, kemudian penyuluh, kemudian mungkin bisa juga akademisi, ya, akademisi yang punya kepedulian, ya, mungkin bisa dilibatkan di situ, ya. Tentunya akademisi yang punya kompetensi juga, kompetensi yang sama, ya, kompetensi teoritis yang sama, ya. Atau tokoh masyarakat yang punya basis agama yang baik, namanya pimpinan pondok pesantren, ya, bisa saja dia direkrut menjadi anggota atau pakar dalam
lembaga atau organisasi BP4. Tapi yang jelas ya, secara struktural biasanya BP4 terdiri dari orang-orang yang duduk di instansi KUA ya, jadi orang-orang yang memiliki profesi sebagai ASN di KUA ya. Oke. Di mana organisasi profesional ini cenderung bersifat sosial keagamaan. Nah, sosial keagamaan artinya bahwa organisasi ini bukan organisasi yang berafiliasi pada politik, bukan organisasi sosial kemasyarakatan secara umum, bukan organisasi yang mencari keuntungan, berarti organisasi nirlaba ya. Artinya tidak mencari laba, tidak cari keuntungan, akan tetapi BP4 itu adalah organisasi yang bersifat sosial keagamaan. Jadi organisasi yang dibentuk untuk membantu mencari solusi terhadap persoalan-persoalan dalam bidang keagamaan, bukan dalam bidang kesehatan misalnya, juga bukan dalam bidang hukum misalnya, karena ada lembaga sendiri untuk itu, namanya LBH, itu berarti lembaga bantuan hukum ya, atau bukan lembaga sosial yang berkaitan dengan perburuhan namanya ya, itu juga ada sendiri ya. Nah, BP4 itu adalah lembaga atau organisasi profesional yang cenderung bersifat sosial keagamaan. Berarti sifatnya adalah untuk membantu masyarakat Indonesia dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan doktrin-doktrin agama, praktek-praktek keagamaan. Dan organisasi ini adalah mitra kerja ya. Jadi organisasi ini adalah mitra kerja dari Departemen Agama atau dari Kementerian Agama. Ini mitra kerja. Mitra kerja artinya bahwa BP4 itu akan menjalin kerjasama joint venture dengan Kementerian Agama ataupun dengan institusi terkait lainnya, baik institusi pemerintah ya, baik institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah. Nah, apa institusi pemerintah selain Kementerian Agama? Misalnya itu adalah pengadilan agama. Pengadilan agama bisa saja bekerja sama ya, membentuk atau membuat MOU di dalam membantu PA, peradilan agama, untuk menyelesaikan kasus-kasus perceraian yang didaftarkan para pihak di pengadilan agama. Ya tentunya tujuan besar dari PA dengan BP4 itu memang agak beda. Kalau pengadilan agama ya tujuannya adalah memberikan hak yang dituntut oleh para pihak. Jika para pihak itu menginginkan perceraian, maka pengadilan agama itu tujuannya adalah untuk memberikan hak apa yang menjadi tuntutan. Berbeda dengan BP4, kalau BP4 itu tujuannya mencegah ya, dan sekaligus mengusahakan agar tuntutan hak itu seperti perceraian itu bisa dicarikan solusinya biar tidak terjadi cerai. Nah, maka diharuskan ada kemitraan antara BP4 dengan pengadilan agama untuk membicarakan langkah dan solusi bagaimana menangani dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat yang memiliki persoalan, terutama persoalan dalam keluarga mereka, yakni keinginan untuk bercerai itu. Sedangkan instansi non pemerintah ya, seperti kampus-kampus semuanya ya, seperti Unisma, itu adalah sebuah instansi non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan. Maka BP4 itu sangat
penting untuk bekerja sama untuk mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis dalam perkembangan keilmuan, dalam teori-teori hukum. Dan Unisma seperti juga lembaga akademik lainnya, ya, lembaga pendidikan lainnya juga sangat berkepentingan dengan PP4, ya, untuk dijadikan sebagai objek penelitian, ya, dalam rangka untuk mempertajam analisis terhadap teori-teori hukum Islam yang selama ini dipelajari di kampus, ya. Sehingga ada simbiosis mutualisme antara PP4 dengan Kementerian Agama, dengan Pengadilan Agama, dengan kampus-kampus, ya, di dalam rangka untuk mewujudkan satu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ini tujuan terbesar dari BP4 itu adalah mewujudkan keluarga Indonesia yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, itu gambaran secara umumnya PP4 itu. Jadi nanti kalau Anda saya nggak tahu apakah Anda nanti PPLHI di KUA apa tidak, tapi menurut informasi memang Anda diskenariokan untuk PPLHI di PA, ya. Ataupun kalau nanti Anda sudah bekerja di KUA, ya, dan Anda menjadi kepala KUA, maka tentu Anda akan menangani organisasi PP4 itu. Nah, sejak awal hari ini kita pelajari secara teoritis loh, ya. Jadi apa yang kita pelajari ini benar-benar secara teoritis, bukan praktis. Kalau praktis itu kalau kita nanti datang ke KUA, ya. Jadi ada beberapa mahasiswa dulu itu yang bertanya, kenapa mata kuliah ini hanya teoritis sekali? Loh, ya memang, ya. Jadi mata kuliah administrasi KUA itu memang teoritis, sangat teoritis, ya. Kalau praktisnya ya PPL itu, ya. PPLHI itu memang praktek, makanya praktis, ya. Praktek pengamalan lapangan hukum Islam, ya, PPLHI, ya. Jadi yang administrasi KUA itu teoritis, yang PPLHI praktis, ya, prakteknya di sana. Oke. Nah, makanya kita hanya memperkenalkan dulu apa itu BP4. Nah, sekali lagi BP4 itu adalah mitra Kementerian Agama, mitra dari Pengadilan Agama, dan juga mitra dari lembaga organisasi selain dari instansi pemerintah, yang tujuannya adalah meningkatkan mutu dan kualitas perkawinan, ya, dengan cara mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Ini, ya. Jadi sekali lagi harus tergambar, harus terpatri di dalam pikiran kita bahwa PP4 itu adalah sebuah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan, dengan melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan masyarakat yang terbentuk dalam keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Itu, ya, tujuannya. Nah, organisasi ini secara definitif, ya, secara definitif bukan merupakan sebuah institusi yang diamanatkan oleh undang-undang. Sekali lagi, organisasi ini, ya, di sini itu bukan merupakan sebuah organisasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Artinya BP4 itu tidak dibentuk oleh kemauan politik, oleh political will dari pemerintah. Jadi bukan sebuah rekayasa politik yang dirancang oleh pemerintah, bukan, ya. Sejak awal kelahirannya BP4 itu sama sekali tidak bersentuhan dengan analisa kebijakan pemerintah, melainkan ia lahir dari prakarsa orang-orang yang duduk di pemerintahan. Jadi hanya prakarsa inisiatif dari individu, yang dimana individu itu adalah bagian dari pemerintahan, tapi bukan dari kemauan politik pemerintah, ya, beda. Jadi sekali lagi, organisasi BP4 itu awal berdirinya, ketika berdiri pertama kali,
dia adalah murni dari keinginan masyarakat yang ada di level paling bawah, ya. Jadi bukan dari atas, ya. Jadi kita bayangkan atas bawah. Atas itu adalah pimpinan para penyelenggara negara Republik ini, sedangkan bawahan itu ya masyarakat secara umum. Dan BP4 itu sekali lagi dilahirkan, dimunculkan atas gagasan orang-orang yang ada di bawah, dan bukan atas keterlibatan, kepedulian, rancangan dari pejabat pemerintah di tingkat atas, ya. Nah, kenapa kok muncul gagasan seperti ini, muncul gagasan pembentukan BP4? Nah, karena melihat kondisi lembaga perkawinan Indonesia yang pada awal-awal kemerdekaan itu yang sangat memprihatinkan. Seperti apa memprihatinkannya? Nah, nanti kita akan singgung itu. Nah, karena BP4 itu bukan merupakan bentukan pemerintah, bukan inisiatif dari pemerintah, maka pemerintah pun kurang begitu fokus ini. Pemerintah kurang begitu fokus pada pemberdayaan secara organisasi maupun pada teknis pembinaan SDM-nya. Pengadaan SDM, diklat untuk SDM-nya, kemudian merefresh SDM-nya, memberikan pelatihan kepada SDM-nya itu tidak ada. Bagaimana memberdayakan SDM, bagaimana memberdayakan organisasi itu juga tidak ada perhatian untuk itu. Menjadikan dan membuat pengurus BP4 itu menjadi tenaga yang profesional, memiliki skill yang tinggi pun tidak menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena itu bukan kebijakan pemerintah, sehingga kemudian dampaknya adalah tidak ada anggaran, ya, tidak ada anggaran dari pemerintah untuk bagaimana memperhatikan masa depan BP4 itu, ya. Jadi BP4 itu tidak mendapatkan dana rutin, dana isian pelaksanaan anggaran, ya, daftar isian pelaksanaan anggaran dari pemerintah. Jadi sehingga tidak jelas dana operasionalnya didapat dari mana, itu tidak jelas dan tidak ada, ya. Itulah kondisi real dari BP4 itu, ya. Jadi Anda sudah punya bayangan BP4 dengan cita-cita yang hebat, ya, dengan cita-cita ingin menciptakan, ingin membentuk keluarga Indonesia yang sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi daya dukungnya, baik daya dukung berupa soft skill, ya, soft skill berupa pemberdayaan SDM, pemberdayaan organisasi, penguatan organisasi, dan pemberdayaan terhadap hal-hal yang sifatnya sapras, sarana prasarana, itu tidak ada. Pemerintah tidak terlalu terlibat secara dalam di situ, ya. Karena apa? Karena dalam pandangan pemerintah mungkin karena kehidupan keluarga, usaha untuk mempertahankan perkawinan itu adalah tanggung jawab masing-masing dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi keinginan masyarakat untuk menikah atau untuk bercerai. Tapi bahwa upaya untuk mempertahankan, melestarikan, mengokohkan, mengekalkan perkawinan itu adalah tanggung jawab masing-masing manusianya. Itu mungkin seperti itu alasannya, sehingga tidak ada political will dari pemerintah. Nah, selanjutnya kita beranjak ke faktor pemicu munculnya, faktor pendorong munculnya organisasi BP4. Apa sebenarnya yang mendorong BP4 ini muncul ke permukaan itu? Nah, kita melihat ada beberapa kondisi, ya, ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat, ya, untuk mendirikan BP4 itu. Nah, di antara faktor-faktor itu yang pertama adalah yaitu tingginya angka perceraian. Nah, tingginya angka perceraian ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena lebih dari 60% sampai 80% pernikahan yang pernah didaftarkan di Kementerian Agama pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia
orang Indonesia itu mengajukan pendaftaran perceraiannya. Ya, jadi ke Kementerian Agama. Dulu masyarakat Indonesia itu barusan merdeka dan Indonesia sedang menapakkan kaki untuk membangun masyarakat Indonesia dari berbagai dimensinya. Ternyata didapati satu kenyataan bahwa dari jumlah seluruh pendaftaran pernikahan ternyata didapatkan data 60% dari jumlah pernikahan yang didaftarkan itu berakhir dengan perceraian. Gambarannya begini, misalkan pada bulan Januari tahun 1950 ada 1.000 orang yang menikah. Ya, sekali lagi, pada bulan Januari tahun 1950 ada 1.000 pernikahan yang didaftarkan di Kemenak, namanya di KUA pada saat itu, ya. Maka dalam beberapa waktu kemudian, dengan berjalannya waktu, ternyata dari 1.000 orang yang menikah tadi itu 600 orang mendaftarkan gugatan perceraiannya. Dari 1.000 pendaftaran 600 orang yang daftar untuk cerai. Ini artinya Indonesia mengalami banjir perceraian, darurat pernikahan. Indonesia mengalami darurat pernikahan pada masa-masa awal kemerdekaan. Itu yang kemudian membuat pemerintah, ya, tapi bukan pemerintah dalam arti kebijakan politik, tapi hanya orang-orang yang sering menerima pendaftaran perceraian itu menjadi prihatin, ya, menjadi prihatin dengan kondisi ini, dengan fenomena ini, sehingga kemudian itu menumbuhkan kepedulian dan keinginan untuk mengatasi persoalan ini dengan mendirikan BP4. Yang kedua, kualitas perkawinan. Melihat angka 60% dari keinginan masyarakat Indonesia untuk bercerai di awal-awal kemerdekaan itu sekaligus membuktikan atau mengisyaratkan atau menjadikan sebuah indikator bahwa ada masalah dengan kualitas perkawinan masyarakat Indonesia. Berarti ada sesuatu, ya, ada sesuatu dengan kualitas perkawinan masyarakat Indonesia itu, dan sesuatu itu adalah rendahnya kualitas perkawinan. Kalau kualitas perkawinan itu baik, tinggi, ya, bermutu, tentu lembaga perkawinan itu tidak begitu mudah untuk diakhiri dengan gugatan perceraian. Tentu akan bisa diselesaikan oleh pasangan nikah itu sendiri. Tidak setiap pertengkaran itu harus diselesaikan dengan perceraian. Nah, kalau kemudian orang-orang pemerintahan pada saat itu, pada tahun sekitar 150-an, 160-an, jadi pada masa awal-awal kemerdekaan, mendapati fakta, mendapati bukti bahwa banyak orang yang bercerai, banyak orang yang ingin bercerai, maka itu adalah bukti bahwa kualitas perkawinan orang Indonesia itu masih dalam taraf yang rendah, ya. Sehingga mereka menganggap lembaga perkawinan itu adalah hal yang tidak bernilai, ya. Orang kan bisa nikah kalau sudah cerai. Jadi prinsipnya adalah kalau sudah nikah kemudian nggak cocok, cerai, nikah lagi. Tidak cocok lagi, ya nikah lagi. Gampang, ya. Sehingga nilai kesakralan, ya, nilai kesakralan atau kekudusan, ya. Kalau bicara tentang kesucian, ya, kesucian dari lembaga perkawinan itu hampir tidak ada. Al-Quran memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah misakon ghalidhon, satu ikatan yang sangat kuat, satu ikatan yang sangat suci, karena dipersaksikan di hadapan Allah, ya, pernikahan itu. Sehingga kalau orang bercerai, maka seolah-olah arash, ya, arash Allah itu bergetar, ya, bergolak, karena adanya ikatan pernikahan yang diceraikan. Orang yang sudah dipersatukan di dalam lembaga pernikahan, kemudian orang harus berpisah, bercerai. Ya, oke.
Yang kedua sekali lagi yang memotivasi orang-orang untuk membentuk BP4 itu adalah karena buruknya kualitas perkawinan masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan yang ketiga itu adalah keprihatinan. Mereka prihatin terhadap kualitas tadi, ya, kualitas lembaga perkawinan Indonesia. Kalaupun mereka tidak prihatin, ya mungkin nggak muncul BP4, ya. Karena mereka prihatin, mereka peduli, dan mereka ingin punya keinginan besar untuk memperbaiki keadaan, maka mereka membentuk BP4 ini. Oke, saya kira itu nggak terlalu berat, ya. Yang keempat itu adalah kekhawatiran. Nah, ini yang lebih penting lagi, bahwa kondisi rendahnya, buruknya kualitas lembaga perkawinan Indonesia, masyarakat Indonesia itu dikhawatirkan akan berdampak pada generasi penerus masa depan Indonesia. Jika masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memandang remeh lembaga perkawinan, ya, sehingga mereka gampang nikah, gampang cerai dan sebagainya, maka efek atau ekses atau dampak dari perceraian itu tidak sederhana. Ada dampak ekonomi, misalnya beberapa orang yang tidak terampil bekerja, namanya, tentu akan kesulitan membiayai nafkah hidup anak-anak yang dihasilkan dalam proses pernikahan itu. Ada dampak pendidikan, sehingga orang-orang atau anak-anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang gagal itu biasanya mereka tidak sempat mengenyam pendidikan, mereka disuruh bekerja di usia muda. Saya melihat beberapa foto-foto zaman awal-awal kemerdekaan, anak-anak kecil itu sudah jualan makanan, ya. Saya lihat itu di mana orang-orang dewasa yang mengerubuti anak-anak kecil itu, dia sudah jualan, anak-anak SD itu sudah jualan. Nah, setidaknya itu menjadi indikator bahwa jika generasi kita itu tidak mendapatkan hak-haknya, ya, tidak mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak perhatian dari orang tuanya dan sebagainya, maka pada gilirannya ketika dewasa dia tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk membangun Indonesia secara lebih bagus lagi. Oleh karena itu BP4 pada akhirnya orang-orang di sekitaran Kementerian Agama kemudian berencana mendirikan BP4 adalah dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda ke depan. Jangan sampai Indonesia dipenuhi oleh generasi-generasi muda yang lahir dari keluarga yang broken, keluarga delinquent, ya. Dan keluarga delinquent itu biasanya ada istilah ini ditemukan dalam psikologi sosial, ya, tapi kalau di psikologi hukum kayaknya tidak banyak disentuh ini. Oke, berikutnya yang terakhir, alasan yang memicu memotivasi munculnya organisasi BP4 itu adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Tingginya angka perceraian, kemudian rendahnya kualitas perkawinan dan sebagainya, itu semuanya adalah disebabkan oleh rendahnya faktor pendidikan. Nah, kita bisa memahami itu karena Indonesia baru saja merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, ya. Setelah lepas dari penjajahan itu, maka bangsa Indonesia sedang mencoba mencari jati diri. Nah, salah satunya adalah membangun lembaga pendidikan, memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. Tapi kita juga menyadari bahwa tidak banyak perguruan tinggi yang eksis pada saat itu. Jadi pada tahun 1950, 1960, pada masa awal-awal berdirinya BP4, lembaga pendidikan itu tidak banyak, tidak seperti hari ini hampir di semua kota punya universitas, punya SMA dan sebagainya. Tapi pada saat dulu tahun 1950-an, awal-awal kemerdekaan, lembaga-lembaga pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu sangat sulit didapatkan, ya.
Dan kalaupun ada lembaga pendidikan, maka tidak semua orang punya akses untuk sekolah, ya, untuk bisa menjangkau bangku sekolah itu, ya. Sehingga masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan teoritis tentang bagaimana mengelola sebuah lembaga perkawinan itu, ya. Dan yang terjadi ya seperti itu, akhirnya tingginya angka perceraian. Nah, angka perceraian itu sekali lagi disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia akibat tidak ada kesempatan buat mereka untuk mengakses dunia pendidikan. Itulah beberapa faktor yang memicu, ya, munculnya eksistensi BP4. Akhirnya atas faktor-faktor itu, atas alasan-alasan itu dimulailah gagasan untuk mendirikan organisasi BP4. Sekarang kita coba lihat lintas historis, ya, sejarah awal berdirinya BP4. Nah, kita bisa menunjuk tahun pertama dari inisiatif gagasan munculnya BP4, yakni pada tahun 1954. Ada apa pada tahun 1954 ini? Nah, pada tahun ini itu adalah tahun di mana ada salah satu warga bangsa Indonesia yang memiliki opini, memiliki gagasan, memiliki usulan pemikiran untuk mendirikan sebuah organisasi yang mewadahi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lembaga perkawinan. Berawal dari salah seorang Kasih Urais, ya, yakni kepala seksi urusan agama Islam Kota Bandung, yang saat itu mengajak orang-orang sejawatnya, ya, teman-teman rekan-rekan sejawatnya sesama Kasih Urais untuk mendeklarasikan sebuah organisasi yang menaungi lembaga perkawinan, ya, karena melihat maraknya angka perceraian, tingginya angka perceraian yang pada saat itu sekitar 60%, ya, dari 100 pendaftaran 100 perkawinan yang didaftarkan, 60%-nya berakhir dengan perceraian. Maka Kasih Urais yang saat itu bersinggungan dengan persoalan perceraian itu akhirnya berusaha untuk merumuskan sebuah organisasi yang mendampingi masyarakat dalam membina keluarga yang bahagia, awalnya begitu. Nah, dimulailah pada tanggal 3 Oktober tahun 54, ya. Pada tanggal itu ada usaha untuk mendirikan organisasi, tapi masih dalam bentuk ide-ide baru, dalam bentuk gagasan-gagasan, ya. Dan gagasan ini berlalu begitu saja, artinya masih dalam taraf ide, taraf gagasan, ya, masih belum berupa organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, disahkan oleh pemerintah. Hanya dijalankan secara personal atau secara institusional di sebuah wilayah tertentu, yakni di Kota Bandung saja, tapi tidak menjadi sebuah gerakan yang bersifat nasional. Dan baru pada tahun 1960, ya, pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 3 Januari ini, pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal Januari, 3 Januari tahun 60, berdirilah organisasi BP4. Kenapa ini dianggap sebagai tanggal awal berdirinya BP4? Karena pada tanggal itu berkumpullah atau terbentuk sebuah pertemuan, berlangsung sebuah pertemuan pengurus BP4 se-Jawa. Jadi belum se-Indonesia, ya, tapi baru se-Jawa. Ya, mungkin karena transportasi, akomodasi pada saat itu masih sangat minim, maka keterlibatan Departemen Agama se-Indonesia tidak maksimal, ya. Jadi saat itu baru inisiatif dari BP4 se-Jawa saja, ya.
terjadi atau berlangsung pertemuan pengurus BP4 se-Jawa, yang pertemuan itu kemudian dijadikan sebagai tonggak, sebagai tonggak untuk mendirikan BP4 se-Indonesia. Artinya orang-orang BP4 se-Jawa saat itu sepakat untuk menjadikan organisasi ini sebagai ujung tombak KUA di dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk melanggengkan lembaga pernikahan mereka. Dan kemudian ide baik ini kemudian difasilitasi oleh pemerintah, sehingga kemudian muncul SK, surat keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha, berwenang, berkompeten pada bidang penasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Jadi baru saat itulah, baru pada tahun 61 ada pengakuan dari pemerintah bahwa BP4, organisasi yang didirikan oleh aparatur pemerintahan, jadi bukan kebijakan pemerintah tapi hanya inisiatif sekelompok aparatur pemerintah, kemudian diberikan legalisasinya. Jadi BP4 dilegalisasi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dan berkompeten untuk memberikan layanan dalam bidang pernikahan, terutama memberikan nasihat, bimbingan dalam pernikahan, dan usaha-usaha untuk mengurangi perceraian. Dan BP4 ini akhirnya benar-benar dianggap sebagai organisasi, disahkan oleh pemerintah melalui keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun 77. Nah, sejak ini maka organisasi ini memiliki dasar hukumnya dan sekaligus mendapatkan dana operasional yang ditentukan besar kecilnya menurut kebijakan masing-masing kantor Kementerian Agama setempat. Jadi bukan ditentukan oleh Kementerian Agama dari pusat, tapi untuk anggaran operasional, anggaran untuk menjalankan roda organisasi itu ditentukan oleh kantor Kementerian Agama kota kabupaten masing-masing, menyesuaikan dengan anggaran yang diperoleh kementerian itu sendiri dari pusat. Nah, dari sini sebenarnya eksistensi BP4 sudah lumayan baik, artinya punya kewenangan untuk menyelesaikan perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan itu. Akan tetapi setelah berjalan sekian tahun, BP4 mulai eksistensinya diragukan lagi, tepatnya pada tahun 2006 ketika ketika diundangkannya Undang-Undang nomor 20 tahun 97 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, maka semua kementerian yang tidak diberi wewenang untuk menggunakan anggaran sendiri, maka penggunaan anggarannya harus ditentukan oleh pemerintah pusat. Maka dalam hal ini kantor Kementerian Agama kota kabupaten yang selama ini menyisihkan anggaran operasionalnya untuk BP4, akhirnya dianggap Kementerian Agama itu bukan sebuah kementerian yang berwenang mengatur anggarannya secara mandiri dan harus mengikuti kebijakan dari kantor pusat. Dengan demikian maka pos anggaran untuk BP4 itu ditiadakan. Nah, apalagi dengan disahkannya Undang-Undang nomor 3
tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni Undang-Undang tentang Peradilan Agama, maka struktur BP4 bukan milik pemerintah lagi. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ketika terjadi perceraian, maka pengadilan agamalah yang berwenang memutuskannya dan tidak perlu ke BP4. Ya. Jadi orang tidak perlu ke BP4 untuk mengurus perceraian, langsung ke pengadilan agama saja. Secara tegas dinyatakan demikian. Oleh karena itu, kewenangan BP4 sudah berkurang. Yang dulunya selalu menjadi rujukan bagi orang-orang yang mau bercerai, ya, selalu datang ke BP4 karena sudah sesuai dengan SK nomor 3 tahun 77. Maka dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, masyarakat tidak perlu lagi ke BP4, bisa langsung ke pengadilan agama. Nah, itu sejarah secara umum bagaimana eksistensi BP4. Dan pada tahun 2009 ada sedikit perubahan terhadap singkatan atau terhadap kepanjangan BP4, tapi ini tidak terlalu prinsipil, hanya sekedar berkaitan dengan istilah saja. BP4 yang semula bernama Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian kemudian berubah menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ya. Jadi tahun 2009 ini tidak terlalu tidak terlalu prinsip apa yang dilakukan oleh BP4 ini. Jadi Munas ke-14 tahun 2009 itu sebenarnya hanya merubah nama untuk memberikan spirit yang baru, ya. Jadi spirit BP4 itu bukan sebuah organisasi yang mengantarkan orang untuk bisa bercerai, tapi sebuah organisasi yang memang bertujuan sesuai dengan ciri awalnya. Ciri awal organisasi itu adalah kepedulian terhadap lembaga perkawinan. Oleh karena itu, akhirnya lembaga ini kembali ke hitohnya, yakni berusaha untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga keutuhan lembaga perkawinannya dan bisa melestarikan perkawinan sampai pada waktu yang ditentukan. Oke. Terus bagaimana visi dan misi BP4? Nah, mari kita lihat materi yang berikutnya. Nah, visi dan misi BP4 itu adalah visinya adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, ya, sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik, material, mental, spiritual. Jadi visi itu mimpi besar, ya. Visi itu adalah mimpi besar, tapi mimpi yang bisa diraih, bukan sekedar lamunan. Kalau lamunan itu kadang tidak bisa diraih, tapi kalau visi itu adalah sebuah mimpi besar, cita-cita besar, dan cita-cita besar itu adalah sesuatu yang bisa dijangkau, ada kemungkinan untuk menjangkaunya. Nah, setiap visi pastilah diiringi dengan misi. Misi itu adalah keinginan langkah kerja. Jadi misi itu adalah langkah kerja nyata dari visi tadi, dari mimpi-mimpi itu kemudian diwujudkan dalam langkah kerja nyata. Apa langkah kerja nyata visi BP4? Ya, visinya mewujudkan keluarga sakinah, maka langkah kerja nyatanya adalah yang pertama meningkatkan kualitas konsultasi. Nah, cara agar masyarakat sakinah, mawadah, warohmah itu betul-betul tercapai, maka BP4 melakukan upaya untuk memberikan kualitas konsultasi yang terbaik, ya. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin tahu tentang lembaga perkawinan, biar masyarakat tahu tentang arti pentingnya perkawinan,
pentingnya menjaga keutuhan perkawinan, hukum-hukum dalam perkawinan dan sebagainya, maka BP4 berusaha untuk memberikan jasa konsultasi yang sebaik-baiknya, ya. Jadi misalnya sebelum terjadi pernikahan, sebelum dilaksanakannya akad nikah, maka BP4 berfungsi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat melalui kegiatan BIMWIN namanya, ya, bimbingan perkawinan atau melewati suscatin, kursus calon pengantin, ya. Ini biasa di KUA untuk diadakan sustatin, ya. Jadi setiap pasangan mau nikah selalu dianjurkan untuk mengikuti bimbingan pernikahan terlebih dahulu. Nah, yang sangat berkepentingan bergerak di acara itu adalah BP4, ya. Nah, BP4 ini harus meningkatkan kualitas konsultasinya, mediasinya dan advokasi, ya, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kinerja BP4. Kalau kinerja BP4 bagus, maka masyarakat menaruh kepercayaan besar, dan sehingga wujud keluarga yang sakinah itu bisa dicapai. Yang kedua adalah layanan konseling. Layanan konseling ini yakni meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah. Nah, ini konseling ini biasanya ditujukan kepada keluarga yang diambang perceraian, ya. Nah, biasanya BP4 menyediakan sesi konseling, sesi mediasi dan sesi advokasi. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan oleh BP4 di dalam sesi mediasi terutama, ya, karena di sini saya kasih penekanan, ya, mediasi itu. Maka kita lihat slide berikutnya. Nah, cara mediasi yang dilakukan oleh KUA untuk meningkatkan layanannya agar terbentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah, pertama, peran mediasi itu membangun kembali kontak di antara para pihak yang bersengketa. Ini penting, ini langkah awal. Langkah awal agar lembaga perkawinan itu bisa dipertahankan itu adalah dengan cara KUA BP4 dalam hal ini menjadi menjadi orang yang bisa membangun kontak komunikasi di antara dua pihak. Biasanya orang yang diambang perceraian itu sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah putus komunikasinya. Kalaupun ada komunikasi, maka komunikasinya hanya searah. Kalaupun ada komunikasi dua arah, biasanya adalah komunikasi yang bersifat konfrontasi, bukan komunikasi yang bersifat saling memahami. Nah, untuk menjembatani itu, untuk mengatasi buntunya komunikasi, maka mediator BP4 biasanya menjalankan fungsi itu, fungsi mediasi. Maaf. Yakni berusaha untuk mencoba membangun kontak, ya, kontak komunikasi, mendekatkan antara dua pihak yang sedang berperkara itu. Kemudian setelah keduanya bisa diberikan media, diberikan forum, ya, forum untuk berkomunikasi, maka dibentuklah forumnya, dibentuklah kesempatan, ya, kesempatan bagi keduanya untuk bisa hadir, datang, bertemu secara face to face di depan atau di hadapan BP4 sebagai mediator. Untuk apa? Ya, untuk menyampaikan niatnya, keinginannya, dan kalau bisa mencari solusinya, solusi yang terbaik tentunya. Maka forum yang netral itu penting agar keduanya bisa menaruh kepercayaan bahwa akan ada hasil yang positif dari mediator ini. Sebab kalau mediatornya adalah salah satu pihak yang cenderung ke suami atau cenderung ke istri, maka salah satu pihak tentu tidak akan mau datang. Maka mediator harus bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Oleh karena itu dia harus bisa menciptakan sebuah forum yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Oke. Yang ketiga, peran mediator itu adalah membantu para pihak meneliti kepentingan dan sasaran mereka serta kemungkinan tercapainya kesepakatan yang bersifat praktis. Artinya begini, mediator itu atau BP4 itu biasanya akan mengajak berdiskusi kepada dua orang yang sedang bersengketa itu, pasangan suami istri itu, untuk memilah dan memilih
kemungkinan kalau mereka bercerai itu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dan kalau mereka tetap dalam lembaga perkawinan dampak positifnya apa, negatifnya apa. Itu artinya pihak ketiga, dalam ini mediator BP4, membantu para pihak meneliti kepentingan. Artinya meneliti kepentingan itu mengajukan skala-skala prioritas. Skala prioritas mana yang sebaiknya ditempuh dan dipilih oleh masing-masing. Apakah perceraian itu terbaik atau justru perceraian itu membawa persoalan baru yang akan menjerumuskan keduanya kepada penderitaan yang tidak berkesudahan umpamanya. Ya, jadi mediator itu orang yang sangat ulung, orang yang sangat kompeten dan sangat paham untuk melakukan analisa-analisa dari berbagai faktor, analisa dari bidang kesehatan, dari psikologis, dari ekonomi, hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu bisa memprediksi, ya. Mediator bisa memprediksi kemungkinan-kemungkinan terburuknya, sehingga para pihak, dalam hal ini suami istri, bisa memilih, ya, kira-kira apakah akan melanjutkan perceraian ataukah menunda perceraian atau sama sekali membatalkan perceraian itu. Oke, yang keempat, apa yang dilakukan oleh mediator? Yang dilakukan adalah memberikan satu kehadiran yang tidak memihak. Nah, artinya mediator memposisikan diri, ya, memposisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya, berdiri di antara dua pasangan itu, ya. Pasangan yang sedang bercerai itu dianggap sebagai dua orang yang sama posisinya, ya, tidak mendukung salah satu, tidak dalam rangka menghakimi salah satu, menghakimi suami atau menghakimi istri. Tapi mediator itu BP4 dalam hal ini biasanya kehadirannya adalah dalam rangka untuk mendukung negosiasi, menyetujui pilihan-pilihan terbaik yang itu merupakan hasil kesepakatan bersama, ya. Oke, itu yang keempat. Yang kelima itu adalah memfasilitasi satu pertukaran informasi di antara para pihak. Oke, maksudnya begini, kalau dua pihak itu bertemu di dalam sebuah forum yang netral, maka mediator BP4 akan berusaha untuk membuka komunikasi, ya. Biasanya seseorang itu tidak mau bicara, tidak mau membangun komunikasi karena sudah tidak dipercaya lagi, ya, tidak percaya dan tidak dipercaya oleh salah satu pihak. Ya. Maka BP4 dalam hal ini mencoba agar bisa kedua pasangan itu bisa menyampaikan keinginan-keinginan, harapan-harapannya, menyampaikan keluhan-keluhannya, menyampaikan keberatan-keberatannya, menyampaikan keinginan besarnya, sehingga di dalam proses, di dalam forum itu ada pertukaran informasi. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tidak hanya dari suami saja yang bicara, ya, suami saja yang menyampaikan keinginannya, tapi di situ ada pertukaran informasi, pertukaran emosi, pertukaran apapun, ya, yang tujuannya adalah untuk membangun kesepakatan bersama, untuk memperbaiki kondisi perkawinan yang seharusnya berakhir bahagia. Itu tujuan dari mediasi atau mediator itu. Dan misi yang ketiga itu adalah penguatan kapasitas lembaga. Nah, penguatan kapasitas lembaga ini bersifat internal, artinya tidak berkaitan dengan orang lain, tidak berkaitan dengan para pihak yang sedang bersengketa, akan tetapi penguatan kapasitas lembaga itu tujuannya adalah agar BP4 itu mendapatkan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, agar secara kelembagaan masyarakat masih punya harapan memperbaiki lembaga perkawinannya dengan bimbingan dari BP4. Kalau BP4 secara kelembagaan itu dipertanyakan, tidak dipercaya, maka ya akan dilewati saja. Setiap orang akan cerai langsung ke pengadilan agama dan tidak pernah mendatangi BP4. Ini namanya secara kelembagaan BP4 tidak punya kapasitas, tidak memiliki kredibilitas di tengah masyarakat. Kalau BP4 itu memiliki kredibilitas, ya, dipercaya oleh masyarakat, maka
setiap masyarakat yang ingin cerai selalu mencari BP4 dulu, dan tidak lari ke kiai. Tidak salah, lari ke kiai tidak masalah. Akan tetapi sebagai sebuah lembaga yang resmi, maka seharusnya masyarakat yang ingin cerai itu larinya ya ke BP4, bukan langsung ke pengadilan. Selama ini orang kalau mau cerai, maka jalan satu-satunya ya ke pengadilan saja. Tidak ada usaha untuk datang ke BP4. Kenapa? Karena secara kapasitas kelembagaan BP4 belum mencapai posisi itu, ya belum maksimal. Oleh karena itu misi yang ketiga untuk mewujudkan masyarakat yang sakinah, mawadah, warahmah itu adalah menguatkan kapasitas lembaga. Secara kelembagaan BP4 itu harus kuat, harus solid dan terkenal. Artinya dikenal oleh masyarakat sebagai satu-satunya lembaga yang akan memfasilitasi persoalan-persoalan perkawinan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat Indonesia itu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang tujuan dan strategi BP4. Tapi untuk sementara sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.